Halo guys, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini saya ingin berbincang-bincang soal kehidupan musisi menurut saya yang sangat disayangkan. Oke, jadi eh, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja soal seputar musisi ya. Jadi musisi itu kenapa banyak dari musisi yang gagal dalam meniti karirnya sebagai pemusik gitu. Nah, ini saya ambil contoh dari beberapa teman saya, tapi saya nggak sebutkan namanya. Jadi kawan-kawan, kita itu sebagai musisi itu rentan terhadap pergaulan. Pergaulan terus lingkungan sekitar kita, karena namanya musisi udah pasti tahu lah image-nya itu seperti apa. Sebenarnya sih nggak gitu juga, tapi ya rata-rata image-nya banyak yang bilang buruk gitu. Dan memang benar banyak teman-teman saya juga musisi yang jadi mabuk-mabukan, jadi ya hidupnya kurang oke lah gitu. Nah, saya sekarang ingin ngasih beberapa tips kalau kita sebagai musisi seharusnya itu kita bagaimana menyikapinya ya. Yang pertama adalah manage keuangan, kawan-kawan. Nah, kalau kalian jadi musisi, kalian pasti dapat duitnya itu berbeda dengan orang gajian ya. Kalau orang gajian kan setiap bulan. Nah, sedangkan kalau musisi kan dapatnya itu per main ya. Nah, kalian harus pikirkan kalau saya punya duit gitu, saya dapat entah dari reguleran atau wedding, saya selalu tabung, kawan-kawan. Saya selalu sisihkan buat keperluan biaya saya, lalu buat menabung gitu. Jadi saya nggak langsung, kebanyakan sih yang habis dapat duit langsung makan-makan, langsung minum-minum gitu. Akhirnya duitnya jadi habis gitu. Jadi duitnya nggak di-manage dengan baik. Bukan cuma kita sebagai musisi, tapi artis-artis pun kebanyakan kayak gitu. Kalian bisa lihat kehidupan mereka yang berfoya-foya gitu ya. Itu saya tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus bisa memanage keuangan kita. Kalian bisa lihat dari contoh teman-teman yang lagi kena COVID tahun ini. Banyak teman-teman saya yang musisi, mereka jual alat-alatnya kawan-kawan demi hidup ya. Ya pertanyaannya, dulu waktu dapat duit kemana aja duitnya gitu? Kenapa kok nggak disimpan gitu? Kenapa harus sampai jual alat gitu? Padahal kita cari duit buat beli alat gitu. Nah sekarang kita jual alat buat dapat duit. Ya hidupnya jadi berputar-putar di situ kan, kayak lingkaran setan gitu. Harusnya tuh nggak begitu. Kita dapat duit, kita dapat alat, kita bisa mainin, kita dapat duit lebih banyak lagi. Nah, itu yang pertama, manage keuangannya nggak benar ya, kurang baik lebih tepatnya. Jadi saya sarankan kepada kalian teman-teman musisi untuk mulai memanage keuangan kalian lebih baik dari sekarang. Jangan boros-boros ya, disimpan. Nah, terus simpannya kemana bang? Nah, yang kedua nih, saya mau ngasih tahu. Sekarang saya sedang bukan main sih. Sekarang saya sedang investasi. Jadi duit yang saya tabung itu, pendapatan yang saya dapat itu saya tabung, lalu saya masukin investasi kawan-kawan. Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang saya nabung di Bank BNI, sekitar berapa belas juta tuh, dalam 2 minggu udah ngasilin segitu. Nah, saham itu memang agak-agak ribet ya, agak-agak sulit gitu. Karena banyak juga orang yang jatuh di main saham. Ya, tapi kita sih ya puji Tuhan sih nggak begitu. Kita lihat saham-saham yang benefit, yang likuiditas, kita taruh di situ. Itu adalah salah satu contoh manage keuangan dengan baik ya. Jadi kita musisi pun jangan sampai dianggap enteng oleh orang. Kita musisi tapi kita bisa memanage keuangan dengan baik. Kita musisi tapi berpikiran seperti pebisnis ya. Kita musisi tapi kita melihat jangka ke depan itu. Kehidupan kita ke depan tuh seperti apa, kita mau bagaimana. Oke, yang ketiga adalah pergaulan. Jadi musisi itu rata-rata pergaulannya itu terlalu bebas teman-teman ya. Banyak teman-teman saya musisi gonta-ganti cewek lah, terus seks bebas, minum-minum, bahkan ada narkoba. Nah, saya nggak mau terjerat dengan pergaulan seperti itu.
Walaupun mungkin di sana banyak jobnya, tapi saya nggak mau ke arah sana gitu. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup saya gitu. Itu hanya kesenangan duniawi semata. Bahkan buat saya itu bukan kesenangan. Buat saya itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa lu cari duit malah lu pakai buat senang-senang buat orang lain gitu, dan duitnya habis. Kenapa duitnya nggak lu pakai buat kesenangan pribadi, kesenangan keluarga gitu kan? Atau misalnya duitnya kita pakai untuk beli alat, itu masih lebih mending gitu, daripada dipakai buat ya habis tempat lain gitu. Jangan salah loh, kalau kita sekali reguleran ya, kalau yang high class gitu ya, sekali dapat bisa 1 juta 2 juta reguleran setiap kali main. Kalau seminggu 2 kali 2 juta. Kalau sebulan 4 kali dalam seminggu kan, berarti sebulan 8 kali sudah 8 juta. Belum dari wedding Sabtu Minggu, belum dari gereja misalnya kalau pelayanan ya. Banyak banget duit. Musisi itu bisa dapat 15-20 juta itu bisa, teman-teman. Kalau kalian punya koneksi gitu ya, kalian ikut orang-orang gitu. Tapi ya balik lagi, manage keuangannya kalau nggak bener, 15-20 juta sebulan mah habis, nggak berasa, nggak ada yang bisa kita save gitu kalau manage keuangannya nggak bener. Makanya kenapa manage keuangan itu sangat penting, saya taruh di nomor 1. Nah, lalu yang keempat adalah musisi mereka tidak berkarya. Musisi itu harus berkarya, teman-teman. Kalian sebagus apapun reguler kalian, suara kalian cover, lalu kalian jadi session player, gitu. Sebagus apapun itu ada masanya. Kalau kalian tidak menggunakan keahlian kalian untuk berkarya, itu sama dengan sia-sia, teman-teman. Musisi itu harus berkarya, karena dari karya lah musisi itu bisa diingat, oh si ini karyanya ini, si ini karya ini. Nggak ada yang, oh si ini coverannya ini gitu. Itu jarang sekali gitu, dan itu pun akan lewat waktunya. Tapi kalau karya, kita bilang lah kayak Chrisye, karya-karyanya itu banyak banget, dan sampai sekarang masih dipakai oleh kita kan, masih dinyanyiin gitu. Kalau tadinya Chrisye cuma coveran doang, dia season player, dia nggak gunakan untuk berkarya, habis sudah, nggak ada namanya dikenang. Tapi karena karena dia berkarya sampai sekarang, namanya tetap dikenang, teman-teman. Ya, jadi kalian harus berkarya, ingat itu. Jadi musisi harus berkarya. Makanya saya juga sudah mulai mengurangi cover-coveran. Paling saya cover-cover lagu-lagu rohani gitu ya. Itu pun kalau saya sempet. Saya jadi lebih banyak untuk meluangkan waktu di depan komputer untuk bikin karya-karya saya sendiri gitu. Saya lagi simpan, nanti tahun depan ya kita harapkan bisa keluar semua. Jadi itu, teman-teman, yang pertama adalah memanage keuangan. Baru yang kedua itu masuk dalam kategori pertama, taruh uangnya yang benar. Kalau saya taruhnya di saham, jadi uangnya berlipat lagi. Yang ketiga, pergaulan. Hati-hati kalau bergaul, memilih teman, karena itu bisa merusak kalian ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang keempat adalah berkarya. Kalian harus berkarya ya. Kalau kalian nggak berkarya, nanti kalian sia-sia jadi musisi. Nggak ada yang bisa diingat dari kalian gitu. Nggak mungkin kan orang, si itu linknya dulu bagus gini-gini gitu. Enggak. Tapi, lagunya si ini loh, gitu. Bagus sampai sekarang bisa dipakai. Gitu. Jadi itu, kalian harus ya coba ubah lah. Kalau kalian yang musisi, yang misalnya biasanya hidup selengean gitu, yang hidupnya kadang nggak di-manage, kalian ubah lah. Kalian cobalah untuk hidup lebih kritis ya, berpikir kritis. Gimana ntar gue ke depan, apa gue akan selamanya season player, apa gue selamanya reguleran gitu. Kan nggak mungkin kan, kalian pasti ingin hidup jauh lebih baik gitu. Jadi kalian mulailah dari sekarang untuk berpikir kritis, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu dari saya kira ini bermanfaat buat kalian semua, supaya kan enak gitu kalian cari duit dari musik ngasilin duit, dari duit diputar lagi untuk bisa beli musik lagi, kan keren gitu ya. Saya juga sedang melakukan tahap seperti itu. Jadi jangan hidup boros,
pergaulan kalian hati-hati, manage keuangan dengan baik, dan berkarya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Stay just and gospel. God bless.